Kak siapa? Halo, kenalin nama aku Linda. Halo semuanya. Halo. Ini ya Kak, jujur kakak nih jujur aja nih ya. Kan sekarang nih wisatawan tuh lebih cenderung kalau ke tempat wisata tuh lebih kayak cari spot-spot foto yang bagus, terus buat konten, buat update story, buat konten tuh. Menurut Kak Linda tuh gimana sih? Kalau menurut aku nggak relate ya sama aku. Aku tuh bukan tipe orang yang update story 24 jam. Jadi aku lebih ke experience-nya sih. Kalau misalnya ke tempat baru atau mungkin ke tempat wisata, itu aku lebih ke pengen menikmati suasananya yang ada di sana. Jadi mungkin relate sih bagi teman-teman yang suka foto-foto. Kalau kakaknya suka nggak foto-foto? Kalau aku dijadi sih suka Kak. Soalnya ini kalau kita nih ya ke tempat wisata nih, kan kita di sana tuh bakal foto, dan foto itu tuh bakal jadi ini apa namanya, story kita. Wah, kita pernah ke sini. Nah, nanti kita bisa ceritakan ke teman-teman kita di sana tuh ada apa aja, dan juga bisa buat kenang-kenangan gitu. Kalau aku foto, cuma kalau mood aja. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan di tempat itu nih, aku rasa kayaknya sayang nih nggak foto kesini, aku harus foto. Jadi aku minta tolong sama orang buat fotoin aku gitu. Tapi kalau misalkan di tempat ini tuh nggak ada hal yang bikin aku kayak wow gitu, kayak biasa aja tempatnya gitu. Aku ya udah, aku foto pemandangannya aja. Aku sibuk menikmati experience yang ada di sana. Jadi foto-foto tuh kesekian gitu kalau aku kayak gitu. Atau bahkan ya aku pernah sekali, ya nggak sekali dua kali sih, kayaknya sering ya beberapa kali aku ke tempat wisata tapi nggak ada foto sama sekali, bener-bener nggak ada foto sama sekali. Dan aku waktu itu disuruh upload kan, maksudnya kayak ya biar gimana ya, biar kelihatan orangnya nggak kudet-kudet banget gitu ya, disuruh upload kan. Aku minta foto itu ke temen, jadi ya aku nggak ada foto sama sekali di tempat wisata. Oh, jadi ada temen kakak nih yang foto, nanti kakak minta fotonya. Iya, aku minta fotonya. Selain itu juga karena kamera dia kan bagus ya, jadi ya udah, karena fotonya pakai kamera dia bagus, ya udah di upload aja gitu. Kalau nih ya Kak, kan kalau aku nih ya, biasanya tuh aku kalau mau liburan nih, contohnya ke tempat yang jauh yang butuh banget transportasi umum nih, kan biasanya aku tuh cari-cari promo nih di kayak di contohnya aplikasi Traveloka atau tiket.com tuh, karena di sana tuh jujur aja nih ya, ini banyak promo-promonya. Jadi yang harganya awalnya sekian nanti jadi sekian, kan lebih hemat juga kan, sama lebih murah juga. Nggak kayak gini, takutnya nanti kalau kita ke agen perjalanan nih, takutnya tiketnya udah habis gimana gitu. Kalau Kak Ega tuh biasanya kalau liburan kayak gitu gimana Kak? Kalau aku biasanya kalau ini lihat tempatnya dulu. Iya, kita mau lihat tempat dulu. Sebenarnya kalau aku tempatnya tuh rekomendasi dari TikTok, rekomendasi dari FYP TikTok nih. Nanti kalau misalkan udah dapat dari rekomendasi TikTok, apalagi sekarang tuh waktu Desember kemarin ada yang baru kan di Jogja on the rock ya, di Pantai Drini ya, itu seliweran banget itu di TikTok kan. Aku lihat di videonya itu kayaknya bagus gitu, tapi aku lihat dulu di sosmed berapa harganya, berapa tiketnya, terus nanti kesananya bisa diakses lewat apa gitu kan, sama bukanya jam berapa gitu. Aku lihat-lihat dulu, terus habis itu nanti kalau biasanya sih bisa dibeli lewat online ya tiketnya kan. Biasanya bisa dibeli lewat online gitu, tapi kalau aku prefer langsung beli tiket. Jadi kalau misalkan kayak gitu, mendingan aku langsung beli tiketnya langsung ke tempatnya aja, di loketnya aja. Tapi kalau misalkan kalian nih mau pergi ke yang jauh kayak misalnya Bali, tentunya kan harus akses yang namanya hotel, terus itu apalagi ya, transportasi ya kan. Jadi kalau misalkan biasanya kalau kayak gitu tuh promo-promonya banyaknya di
website Di media sosial. media sosialnya gitu, biar enak, biar kita juga liburan tuh nggak boncos ya kan. Iya, bener banget sih, Kak. Biar liburan tuh nggak boncos gitu teman-teman, apalagi kalian kalau liburannya jauh kan ke Bali gitu, ke Lombok itu kita harus hemat budget deh. Apalagi ke luar negeri kan. Nah itu bener juga tuh, ke luar negeri. Yang dimana mata uangnya juga beda dari di Indonesia. Kita harus hemat sih kalau liburan kayak gitu. Tapi kita juga harus dapat senangnya juga. Maaf ya teman-teman ya, ini kesalahan teknis ya, kita lanjutin aja. Tapi kita juga harus dapat senang-senangnya juga gitu. Kita harus dapat experience yang bagus. Kita harus menikmati ketika kita liburan di tempat tersebut. Kalau kakaknya biasanya kalau liburan gimana? Suka cari sendiri infonya atau mungkin Biasanya aku sih ini kalau nggak dari saran temen yang udah pergi ke sana, ini biasanya tuh kayak scroll gitu, wah bagus nih tempat ini, terus aku cari juga kayak di Google Maps-nya atau nggak di websitenya Instagram, biar lebih yakin aja gitu, wah tempat ini bagus beneran nih, biar kalau kita ke sana biar nggak kecewa. iya lihat reviewnya kan ya. Iya, soalnya aku pernah nih Kak di salah satu tempat di tempat Allah dibilangnya. Nah di sana tuh di websitenya, di media sosialnya tuh bagus-bagus pemandangannya kan aku kan suka foto-foto nih ya Kak, kayak spot foto bagus sedih foto gitu kan. Sampai sana sangat menurut aku kecewa sih Kak, menurut aku yang suka, apalagi yang suka kayak spot foto kayak gitu kan. Terus ini Kak, kan Kak sekarang kan apalagi ini sih, sekarang kan kalau liburan tuh lebih fokus untuk konten. Nah, terus nih menurut Kakak tuh gimana tuh? Menurut aku ya, Yang nggak terlalu suka buat konten update story kayak gitu. yang pastinya nggak relate sih, yang pastinya nggak relate, tapi nggak apa-apa kalau kalian itu tuh kalau ke tempat wisata mau foto-foto lebih ke mengabadikan momen itu nggak apa-apa banget gitu. Cuma kalau aku memang orangnya lebih ke suka melihat pemandangannya. Terus kalau misalkan ke wisata sejarah ya suka baca-baca sejarahnya gitu. Misalkan ada kan biasanya guide ya. Biasanya kalau kita ke museum itu kan guide kan yang menerangkan gitu, aku suka dengerin. Walaupun nanti juga udah lupa gitu, tapi suka aja gitu dengerin. Untuk foto-fotonya tuh kayak aduh nggak sempet. Ya apalagi buat kontennya gitu. Buat konten tuh kalau nggak diniatin dari hati, misalkan nih aku mau ke tempat wisata ini, aku harus buat konten, itu harus dari rumah. Kalau misalkan langsung ke sana terus tiba-tiba kita foto-foto random terus itu kita tiba-tiba harus ngedit, itu nggak bisa. Jadi harus di planning dulu. Kalau ke sana mau buat konten, oke buat konten, berarti harus serius buat kontennya. Sama ini kan pasti kan kalau yang kayak gitu kan ada dampak positif dan negatifnya nih Kak. Menurut Kakak dampak positif sama negatifnya bagi kayak wisatawan yang lebih cenderung kalau ke tempat wisata buat konten itu apa menurut Kakak? Dampak positifnya tentu memudahkan orang lain ya buat melihat wisatawan maaf, untuk melihat tempat wisata tersebut dari segi pemandangan sama segi biasanya kan ngeinfoin tentang tempat itu kan ya. Iya. Jadi kayak apa ya, travel vlogger ya. Jadi kayak memudahkan orang-orang gitu biar mengakses informasi tempat tersebut. Itu sih dampak positifnya. Kalau misal dampak negatifnya mungkin agak apa ya, dampak negatifnya mungkin agak ribet ya kalau misalkan harus konten di satu tempat itu harus bawa tripod, bawa ini bawa itu gitu. Tapi buat gue lebih banyak dampak positifnya sih. Kalau konten itu kan baik ya, apalagi kalau kita dapat engagement ya, itu nggak main-main. Kalau pengikutnya banyak kan, pengikut 5.000 aja itu udah bisa dapat endorse. Iya udah banyak banget. Udah banyak banget engagementnya. Jadi dampak positifnya kayaknya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Kayak gitu sih. Terus menurutku nih ya Pak, kalau wisata
kadang aku nih yang pernah nih satu ke tempat wisata nih, dan aku tuh lebih fokus ke view-nya, pemandangannya, jadi aku nggak sempet nih foto-foto karena waktu itu kan sama teman-temanku juga kan. Terus kayak kenapa ya aku nggak foto aja gitu, Nyesel. iya apalagi tuh tempatnya tuh jauh juga, dan nggak tahu juga aku bakal bisa kesana lagi atau enggak. Iya, iya. Gitu. Kalau kayak gitu sih ya gimana ya, balik ke masing-masing lagi sih. Mendingan kalau kamu memang orang yang suka foto-foto, foto-foto lah aja, foto-foto aja biar jadi kenangan juga kalau foto-foto kan. Jadi biar kita nggak nyesel juga kalau ya itu tadi kita belum tentu bakal ke situ lagi gitu. Iya. Jadi foto-foto aja nggak apa-apa. Jadi ini menurut Kak Linda nih, kesimpulannya tuh apa dari dengan tema kita tadi itu, perubahan wisatawan di era digital ini? Perubahan wisatawan di era digital tuh menurutku yang pertama mempermudah orang-orang biar tahu tempat wisata tersebut, informasi dari tempat wisata tersebut. Jadi nggak susah kalau mau nyarinya. Itu untuk misalkan orang yang konten ya, orang yang suka konten tuh bisa memanfaatkan gitu. Jadi kayak bisa memanfaatkan menjadi cuan kan ya, di era sekarang kan konten juga jadi konten kreator tuh juga apa ya, ada apa sih namanya, kayak berpotensi viral gitu loh. Iya. Apalagi kalau kontennya berpotensi viral tuh kan nanti bakalan dapat duit juga. Jadi ya itu sih juga apa kesimpulannya, kayak bagus buat konten kreator yang mau merintis sama buat kita ini yang mau liburan gitu. Jadi mempermudah kita buat tahu tempat tersebut. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini tentang perubahan perilaku wisatawan di era digital. Dan sekarang nih pertanyaan buat kalian semua, buat teman-teman nih, kalian tuh kalau ke tempat wisata tuh lebih fokus yang healing beneran atau yang healing tapi versi konten 24 jam nih? Yang healing ikut aku berarti. Kalau yang Tim bosan aku. kan, kalau yang suka konten jadi tim aku nih. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Gosa Ngobrol bareng mahasiswa. Stay happy, stay traveling, dan jangan lupa nikmatin suasananya, jangan nikmatin cuman kameramennya. Bye bye.